Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis nomor 332. Innalillahi ta'ala sak temene iku tetep kedue Allah ta'ala malaikatan ana apa pira-pira malaikat fil ardi kang tetep ing dalem bumi tantiku kang ngucap sapa malaikat ala alsinati bani adam ing atase pira-pira lisane anak Adam ngucape bima kelawan perkara fil mar'i kang tetep ing dalem awak-awakan bayane ma minal khairi saking kebagusan wasyarilan kealanan. Rawahu al-Baihaqi an Anasin. Jadi Allah itu mempunyai beberapa malaikat di bumi ini yang ditugaskan untuk masuk kepada lisan-lisan anak Adam dengan tujuan untuk membongkar atau membeberkan tentang kepribadian orang lain, entah itu sisi baik atau sisi buruknya. Seolah-olah malaikat yang masuk kepada lisan-lisan anak Adam itu menggerakkan dengan sendirinya, kemudian mengucapkan kalimat bahwa orang tersebut itu orang baik, orang tersebut itu orang buruk, sehingga kita bisa menjadikan itu adalah patokan. Kalau sudah orang banyak bilang orang itu baik, ya sudah, kita harus husnuzon. Kalau orang-orang sudah bilang orang itu orang buruk, maka kita harus waspada. Jadi perumpamaan malaikat yang masuk kepada lisan anak Adam kemudian menggerakkan lisannya itu seperti halnya orang yang kesurupan. Orang yang kesurupan jin itu ketika ngomong, ya, orang yang kesurupan tadi ngomong ini itu sebenarnya kan bukan dari lisan dia sendiri, orangnya sendiri, tidak, tapi itu adalah lisan dari jin yang merasuki dirinya itu dengan cara jin tadi masuk kepada raga manusia kemudian menggerakkan lisannya. Meskipun suaranya itu adalah suara orang itu, tapi isinya, implementasinya itu adalah ucapan dari jin itu. 333. Inna a'zama dzunubi sak temene luweh gede-gedene pira-pira dosa indallahi mungguhe Allah rajulun iku wong lanang tazawwaja kang rabi sapa rajul imra'atan ing wong wadon falamma qad mongko semangsane wis rampung hajatahu ing hajate rajul minha saking imra'ah talaqah mongko megat sapa rajul ha ing imra'ah wa dhahaban lunga sapa rajul bimaria kelawan gawa mahare imra'ah wa rajulun lan wong lanang istakmalah kang ngongkon kerja memperkerjakan sapa rajul rajulan ing wong lanang fadzaba mongko nuli lunga sapa rajul bi ujrati kelawan gawa opae rajulan. Rawahu al-Baihaqi. Salah satu dosa yang paling besar menurut Allah yaitu satu lelaki yang menikahi wanita akan tetapi kemudian setelah hajat lelaki tersebut sudah tersalurkan, sudah berhasil memiliki wanita tersebut, sudah merasa puas, ya, kemudian diceraikan, ya, habis manis kemudian dibuang. Tidak hanya cukup sampai situ, wadhaba bimariha, kemudian dia tidak membayar maharnya atau maharnya dibawa pergi, padahal dia mampu, ya, sudah ditagih sama si istrinya tapi dia tidak mau dibayarkan maharnya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, seseorang yang memperkerjakan orang lain akan tetapi tidak dibayar atau tidak dibayar sesuai dengan perjanjian di awal akad. Dijanjikan, kamu kalau bekerja dengan saya gaji sehari 200.000,
Nyatanya setelah hitung-hitungan satu hari cuma 100.000 atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Nah, itu termasuk dosa yang besar. Dan menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitab Az-Zawajir, dua kategori ini itu termasuk dosa yang paling besar juga, minal kabair biasanya. 334 innalillahi ta'ala saat temene iku tetep kedue Allah ta'ala malakan ono pemalaikat muwakalan kang dipasrai biman kelawan wong yakulu kang ngucap sapa man isine ucapan ya arhamar rahimin ing ucapan ya arhamar rahimin. Paman mongko utawi sapane wong kala iku ngucapake sapa man ha ing kalimat ya arhamar rahimin salasan kelawan kaping telu kala mongko ngucap lahu maring man qalaha al malaku sapa malaikat inna arhamar rahimin isine ucapan inna arhamar rahimin satemene Allah zat kang luweh welasi pira-pira wong kang welas iku qad akbala teman-teman wis madhep sapa arhamar rahimin alika ing atase sira fasal mongko nyuwuna sira rawahu al hakim an abi umamah. Ada malaikat yang ditugaskan Allah untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang mengucapkan kalimat ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali. Isi kejutannya berupa apa? Malaikat akan berkata kepada orang tersebut, sekarang Allah telah datang memenuhi panggilan kamu. Karena ya arhamar rahimin artinya apa? Wahai Allah zat yang maha belas kasih sayang, nggak ada yang menandingi. Maka ketika kita mengucapkan kalimat tersebut, Allah itu akan datang karena kita sudah memanggil Allah. Maka kata malaikat, kalau Allah sudah datang menghampiri kamu karena sudah engkau panggil, maka sekarang silahkan kamu mau meminta apa saja yang engkau mau. Itu keistimewaan kalimat ya arhamar rahimin. 335 innalillahi ta'ala satemene iku tetep kedue Allah ta'ala ma utai perkara akhadha kang ngalep sinen Allah ing mah walahulan iku tetep kedue Allah ma utai perkara atau kang paring sinten Allah ing mah wa kullu syai'in utawi saben-saben suci-suci indahu ing dalem mungguh Allah iku bi ajalin iku kelawan wektu musamma kang wis ditentokke fal tasbir mongko becik sabar sapa sira wal tahtasib lan becik numprih ganjaran sapa sira rawahu Ibnu Majah an Usama ibn Zaid. Allah itu kapan saja bisa mengambil apa yang kita punya, entah itu harta, anak, nyawa, teman, saudara. Kapan saja Allah bisa ambil semua itu. Walahu ma'ata, dan Allah juga bisa memberikan apa saja yang dikehendaki. Tidak harus menunggu kita kerja yang banting tulang. Kalau Allah menghendaki kita kaya, kita kaya. Kalau dokter sudah memvonis kamu tidak akan mempunyai anak, tapi kalau Allah menghendaki lain, pasti Allah akan berikan anak. Itu semua adalah takdir Allah, kudratnya Allah yang tidak bisa kita lawan. Itu adalah murni hak prerogatif Allah. Apa yang akan Allah ambil tidak bisa kita halang-halangi, dan apa yang Allah akan kita kasih kita tidak akan bisa menolaknya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, apa yang sudah ditentukan oleh Allah maka pada hari itulah akan terjadi. Tidak bisa kita ulur, tidak bisa kita percepat. Maka yang hanya bisa kita lakukan yaitu sabar. Sabar dalam rangka apa? Sabar ketika qadarnya Allah atau kepastian Allah itu tidak sesuai dengan rencana kita. Kemudian wal tahtasib, dan kita juga harus
mengambil itu semua sebagai ladang pahala atas kesabaran. Kalau kita mau sabar ya sudah, pilihannya itu kita bisa mendapatkan pahala sebagai ganti karena kita sudah mau bersabar. 336 innalillahi ta'ala saat temene iku tetep kedue Allah ta'ala aniatan ono apa pira-pira wadah min ahlil ardi kang sangking penduduk bumi wa aniyatu rabbikum lan utawi wadahe pangeran sira kabeh iku qulubu ibadihi iku pira-pira atine kawulane Allah as-sholihin kang soleh-soleh kabeh wa ahabbu lan utawi luweh disenengine kulub ilahi mungguhe Allah iku alyanuha iku luweh lembut-lembute kulub wa arakuhanan luweh tipis-tipise kulub rawahu at-Tabarani. Jadi Allah itu memiliki beberapa wadah di bumi ini. Wadah itu memang isinya yaitu berupa sirinya Allah, nurnya Allah, ilmunya Allah. Nah, wadah tersebut itu dibawa siapa? Wadah tersebut itu dibawa oleh makhluk-makhluknya Allah yang solih-solih, bisa dari golongan manusia, bisa juga dari golongan jin. Wadah-wadah tersebut itu berada di dalam hatinya makhluk-makhluk Allah tadi yang solih-solih. Ya tujuannya apa? Tujuannya karena Allah itu adalah Maha yang suci, Tuhan yang suci, pastinya akan menaruh sesuatu di tempat yang suci. Maka tidak mungkin Allah memberikan nur, memberikan sirinya kepada hati yang kotor. Ya kalau kita akal, pasti kita tidak akan menaruh makanan yang bersih dalam tempat yang kotor. Tidak akan. Kalau kita sedang masak, sudah matang, enak masakannya, pasti kita cari tempat yang bersih. Agar tujuannya apa? Makanan kita ini juga bersih, steril, terjaga. Nah maka sama, ilmunya Allah, sirinya Allah, nurnya Allah adalah sesuatu yang bersih, yang suci. Maka akan ditaruh di tempat yang suci juga, yaitu berupa hati dari hamba-hamba Allah yang solih-solih. 337 innal ma'a sak temene banyu tahurun iku suci nyucikake la yunajjisu kang ora bisa najisno hu ing ma syai'un apa suci-suci rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id. Sesungguhnya air itu suci mensucikan, itu benda yang bisa suci mensucikan itu ya air, yang mana tidak akan bisa menjadi najis karena kecampuran oleh benda apapun. Air di sini yang dimaksud yaitu air mutlak yang mana volumenya sudah mencapai 2 kulah lebih. Nah itu tapi kalau kurang dari 2 kulah lebih, apabila kecampur dengan sesuatu yang najis atau yang tidak suci mensucikan yang bisa merubah unsur dari kemutlakan air, maka air tersebut juga mensucikannya sudah hilang. Kalau sucinya masih suci, tapi kalau unsur mensucikannya itu yang sudah hilang. 338 innal mu'mina satamene wong mukmin iku layan jusu iku ora najis sapa mukmin. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Orang mukmin itu tidak najis. Maksudnya bagaimana? Maksudnya karena biasanya orang muslim itu apabila anggota tubuhnya, pakaiannya, tempat tinggalnya terkena najis itu langsung disucikannya secara syariat juga. Jadi tidak hanya asal hilang, tapi diperhatikan, oh masih ada baunya apa enggak, masih ada warnanya apa enggak. Nah detail-detail itu diperhatikan. Tapi kalau orang yang tidak muslim itu tidak diperhatikan sampai sedetail itu. Jadi taunya kalau ada tai ayam di depan rumah ya sudah cukup siram pakai air, entah itu masih ada sisa sedikit atau tidak ya tidak diperhatikan.
Tapi kalau orang muslim itu harus benar-benar ainnya dulu yang dihilangkan bendanya, kemudian baru disiram. Nah, itu adalah maksud dari hadis innal mu'min la yanjusu, orang mukmin tidak najis. 339 innalit ta'imi satemene iku kedue wong kang aweh mangan asyakiri kang gelem syukur minal ajri saking ganjaran iku mislama iku koyok sepadane ganjaran liso imi kang tetep kedue wong kang poso as-sabiri kang sabar. Rawahu al-Hakim an Abi Hurairah. Ada dua kondisi berbeda dalam hadis ini. Yang pertama yaitu seseorang yang memiliki makanan, dia tidak berpuasa, akan tetapi orang tersebut sangat bersyukur sekali karena bisa makan, karena bisa bersedekah lewat makanan tersebut, bisa memberikan orang lain. Yang satunya dia tidak memiliki makanan, kemudian dia menggantinya dengan puasa. Lebih utama manakah di antara keduanya, atau yang mana yang mendapatkan pahala? Jawabannya kedua-duanya sama-sama mendapatkan pahala meskipun kadarnya tetap beda. Nah, menurut Imam Karmani dalam syarah hadis ini mengatakan penyerupaan antara kedua orang ini itu hanya terletak pada sama-sama mendapatkan pahala, tetapi tidak sama dalam kadarnya, tetap beda kadarnya. Ada yang jauh lebih besar pahalanya. Dan tidak selamanya menyerupakan antara satu orang dengan orang lainnya itu harus seimbang, tidak harus. Kemudian wa tafdilil fakir as-sabir alal ghani asyakir li anal asla anal musyabbabi a'la darajatan. Dalam kasus ini mana yang paling utama, yaitu as-shaim as-sabir, orang yang puasa yang sabar karena tidak ada makanan yang dia makan. Nah, bayangkan dalam posisi yang sudah sangat kesusahan seperti itu, dia masih sabar, digunakan untuk beribadah lagi, yaitu puasa. Itu maka dalam kasus ini yang mana yang paling unggul, yaitu orang yang puasa yang sabar. 340 Inna likulli syai'in satemene iku kedue saben-saben suwiji-wiji hakikatan ana apa hakikat atau kenyataane. Wa ma balagha ora tumeka abidun sapa kawula hakikatal imani ing hakikate iman hatta ya'lama sehingga ngerti sapa abid annama ing saktemene perkara asaba kang mekenani apa mahu ing abid lam yakun iku ora ana apa ma iku liyukhtia krana nyalahno apa mahu ing abid wa malan utawi perkara akhtoa kang nyalahno apa mahu ing abid lam yakun iku ora ana apa ma iku liyusiba krana mekenani apa mahu ing abad. Rawahu Ahmad an Abi Darda. Setiap sesuatu itu memiliki hakikat atau makna yang rahasia, makna rahasia. Sedangkan seorang hamba tidak bisa mengetahui hakikat keimanan, makna sejati dari keimanan itu sendiri seperti apa, sebelum dia belajar, sebelum dia faham bahwa segala sesuatu yang menimpai dirinya itu tidak akan pernah bisa dia menghindari. Meskipun dia sudah berusaha untuk menghindar, kalau memang itu akan menimpa dia, ya pasti akan terkena. Tapi sebaliknya, sesuatu yang tidak menimpai dirinya, ya tidak akan pernah tertimpa musibah.
Begitu halnya dengan rezeki kalau memang itu jatahnya dia, meskipun dia tidak berusaha dengan sungguh-sungguh atau memang tidak sengaja untuk mencari, ya pasti dia akan mendapat rezeki itu, tidak akan pernah salah alamat. Tapi kebalikannya, kalau itu memang bukan jatahnya dia, mau diusahain seperti apa ya tidak akan pernah mendapat rezeki itu yang dia cari. Maka dari itu hakikat dari keimanan seorang hamba yaitu Allah ingin agar setiap hamba itu memiliki sebuah pemikiran bahwa segala urusan yang berkaitan dengan dia hendaknya dipasrahkan kepada Allah. Jadi jangan sampai urusan yang hendak kita kerjakan itu kita gantungkan kepada diri kita atau kepada makhluk Allah yang lainnya, karena kalau tidak sesuai dengan angan-angan pasti kecewa. 341 Inna likulli nabiyyin sak temene iku kedue saben-saben nabi dakwatan ana apa pira-pira donga qadda kang wis teman-teman donga sapa nabi biha kelawan dakwah oleh ndonga fi ummatihi kanggo umate nabi fastujiba mongko disembadani apa donga lahu kedue nabi wa inni lan sak temene ingsun ikhtabatu iku nyimpen sapa ingsun dakwati ing dongane ingsun syafaatan krana kanggo nyafaati li ummati maring umatku yaumal qiyamati ing dalem besok dina kiamah. Rawahu asy-Syaikhani an Anasin. Setiap nabi itu memiliki kuota berupa doa yang akan diijabah oleh Allah ketika semasa di dunia ya. Jadi Nabi A mendapatkan jatah kuota beberapa kali doa yang akan diijabah oleh Allah. Nabi B juga sama, nabi-nabi yang lainnya dapat kuota. Nah, kalau Nabi Muhammad itu berbeda. Nabi Muhammad itu meskipun dikasih kuota doa yang akan dikabulkan oleh Allah ketika masih di dunia, tapi Nabi hanya mendoakan beberapa saja dari sahabat-sahabatnya. Jadi tidak semua bahasanya kayak ya voucher lah gitulah. Tidak semua voucher itu terus dihabiskan Nabi ketika waktu di dunia, tapi banyak sekali doa-doa dari Allah yang diberikan Nabi yang tidak digunakan, tapi Nabi memilih untuk menyimpannya agar digunakan besok waktu hari kiamat. Ya, karena vouchernya itu tidak hangus ya, berbeda dengan voucher yang ada di online shop gitu ya, dibatasi sampai jam sekian sampai tanggal sekian. Tapi kalau vouchernya Nabi itu tidak terbatas, meskipun dikasih waktu di dunia, tapi masa aktifnya sampai berlaku sampai hari kiamat. Nah, jadi Nabi memilih untuk menyafaati, karena syafaat itu betul-betul sangat dibutuhkan. Kalau istilahnya umatnya Nabi masih banyak yang kekurangan makan, ya nggak apa-apa lah dibuat puasa-puasa sedikit. Tapi kalau syafaat itu adalah sangat dibutuhkan, karena waktu hari kiamat itu semua orang tidak akan bisa menuntut Allah yang macam-macam. Nah, maka dari itu bisa saja waktu di padang mahsyar itu ketika Nabi Adam dimintai umatnya untuk memberikan syafaat, Nabi Adam nggak berani, pindah lagi ke Nabi Ibrahim, pindah lagi ke Nabi Musa, pindah lagi macam-macam, semua Nabi dimintai tolong, tapi tidak ada yang berani. Tapi ketika umat manusia ini
sowan kepada Nabi Muhammad, lantas Nabi Muhammad mengeluarkan jurus pamungkas karena masih memiliki kuota doa yang akan diijabah oleh Allah. Kemudian Nabi sujud kepada Allah, sujud lama. Allah menyuruh irfa' rosak, ya, angkat kepalamu, kemudian sekarang mintalah apa yang engkau mau. Kemudian Nabi Muhammad berdoa, mengangkat tangan, meminta agar seluruh umatnya itu mendapat syafaat. Bahkan tidak hanya khusus umatnya, umat-umat Nabi yang lain ikut kecipratan berkah dari Nabi Muhammad. 342. Innama fatihar rizki, saat temene biro-biro kuncine rizki, mutawajjihatun iku madhep nahwal arsy ing arai arsy Allah. Fayung zilu mongko nurunake Allah Ta'ala, sinten Allah Ta'ala, ala nasi ing atase para menungso, nurono arzaqahum ing pira-pira rizkine annas, ala qadri nafaqatihim ing atase kadar nafaqoe annas. Faman mongko utawi sapane wong katsara iku ngekeh-ngekehna sapa man ing nafaqah, kusira mongko bakal diakeh-akehna sapa man lahu maring nafaqoe rizkine. Waman utawi sapane wong kolala iku nyidekna sapa man ing nafaqoe, kulila mongko disidekna sapa man lahu maring rizkine. Rawahu ad-Daraqutni an Anasin. Jadi manusia itu dibekali Allah kunci untuk membuka rizki, yang mana kunci rizki itu menghadap ke arasy-Nya Allah. Jadi kalau kunci itu digunakan untuk mengetuk pintu arasy, maka Allah akan menurunkan kepada manusia itu rizki-rizkinya. Jadi setiap saat rizki itu diturunkan Allah itu melalui kunci, ya, kunci yang dibawa oleh setiap manusia. Lah kunci itu istilahnya brankasnya, ya, isi dari kotak brankasnya seseorang itu tergantung kadar nafkahnya. Kalau semakin banyak orang yang ditanggung nafkahnya, maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak. Tapi kebalikannya, kalau seseorang masih menanggung nafkah hanya satu atau dua orang, maka ya akan beda. Jadi sedikitkan rezekinya karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Maka kita tidak heran kalau semisal kelihatannya keluarganya sederhana, orang biasa, tapi karena yang dia nafkah itu banyak dari anggota keluarganya, semisal dia punya anak 6, semua kuliah, semua mondok, padahal kalau dihitung secara otak normal manusia itu ya tidak cukup, tapi karena ini adalah kalkulatornya Allah, ya maka ya cukup-cukup saja. Nah, itulah rahasia dibalik mafatihur rizki, yaitu kunci-kunci rizki. Tapi terkadang kebalikannya, kelihatannya orangnya itu kaya, rumahnya itu tingkat, mobilnya mewah-mewah, ngurus satu anak pun kadang anaknya masih kayak seakan-akan kurang terus, kayak rizki yang banyak tapi seolah-olah itu tidak bisa memuaskan, tidak bisa mencukupi. Lah berarti apa di sini? Keberkahan kurang. Jadi yang mengatur kadar banyak sedikitnya rezeki, kadar barokah dan tidaknya itu ya juga Allah. Belum tentu rezeki banyak itu barokah, tapi bisa saja rezeki yang sedikit yang kelihatannya hanya pas-pasan, tapi karena memang itu disetting Allah, ya akhirnya menjadi rezeki yang barokah. 343. Inna minaz dzunubi, sak temene iku setengah saking pira-pira dosa. Dzunuban ana apa pira-pira dosa la yukaffiru
kang ora bisa nglebur ha ing dzunub as-sholatu apa salat wala siyamu lan ora poso walal haji lan ora haji walal umratu lan ora umrah. Tetapi yukafiru bisa ngelebur ha ing dzunub alhumumu apa rasa alhumumu apa rasa sumpek apa rasa susah fi talabil ma'isyati ing dalem numpreh pengupa jiwa. Rawahu Ibnu Asakir. Ada jenis dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan cara sholat, dengan cara puasa, haji, atau bahkan umroh. Jadi kita kan tahu bahwa ada beberapa dosa yang memang bisa kita hapus, kita lebur dengan melakukan sholat sunnah, sholat taubah, atau mungkin dengan puasa, atau mungkin haji. Nah, itu kan haji kan ada. Kalau yang haji nanti pulang bisa membuat dosa-dosa rontok, bahkan dosa-dosa keluarganya, atau umroh pun juga sama. Jadi memiliki keistimewaan bisa untuk menghapus dosa. Tapi ini ada dosa yang tidak dihapuskan dengan amalan-amalan tadi. Yang bisa menghapus dosa-dosa yang jenisnya seperti ini yaitu dosa karena seseorang merasa hatinya itu sedih karena sulitnya mencari ma'isyah, sulitnya mencari nafkah buat keluarganya. Di sini dalam hadis ini disebutkan, dikomentari oleh Imam Ghazali mengatakan hamul ma'isyah innama yukaffiru huquqallah ta'ala. Jadi perasaan sedih ketika memang sulit mendapatkan mendapatkan rizki yang untuk dibuat nafkah itu hanya bisa melebur hak-haknya Allah. Jadi lebih enak karena sulit mencari rizki itu ada dua golongan. Kalau memang berkaitan dengan hak-haknya Allah, maka itu lebih gampang. Minimal setidaknya dosa orang tersebut itu dihapus. Ya karena Allah merasa kasihan. Ibaratnya Allah melihat hambanya yang seperti itu, hamba ini kok kasihan ya, sudah dibela-belain cari rezeki banting tulang, peras otak, tapi hasilnya sedikit. Lah, itu bisa digantikan oleh Allah dengan cara dosa-dosanya itu dihapuskan. Akan tetapi kalau sulitnya mencari rezeki karena memang masih ada hak dari orang lain yang perlu dimintai pertanggungjawaban, maka orang tersebut mau tidak mau harus meminta maaf dulu, harus mengklirkan dulu urusan dia dengan orang lain. Jadi kalau memang sulitnya mencari rezeki karena memang ada masalah dengan tetangga, dengan saudara, ya harus minta ampun dulu, minta maaf dulu. Ya, caranya ke tetangga, maaf ya, kalau memang saya ada salah, sudah pernah ini. Jadi harus dimulai dari meminta maaf dulu, karena bisa saja urusan kita dengan orang lain yang belum selesai itu bisa memperlambat rizki yang datang kepada kita. 344 Inna min asyrati saati sak temen iku setengah sangking pira-pira tandane kiamat ayyurfa'a utawi yen to diilangi al ilmu apa ilmu wa yadhharolan pertelo al jahlu apa kebodohan wa yafshuwalan sumebar azina apa zina wa yushrobalan di ombe al khamru apa arak wa yadhhabalan ilang ar-rijalu apa pira-pira wong lanang wa tabqalan ijah lan isah an-nisa'u apa pira-pira apa sapa pira-pira wong wadon
hatta yakuna sehingga ana iku li khamsina kedue wong lanang 50 imro'atan bandingi ing wong wadon, hatta yakuna sehingga ana sapa rajul iku li khamsina kanggo wong 50 imro'atan abane wong wadon ngono. Oh, failnya di belakang. Hatta yakuna sehingga ana li khamsina iku kanggo wong 50 imro'atan abane wong wadon qayyimun sapa wong lanang kang bandingi wahidun kang siji. Rawahu asy-Syaikhani an Anasin. Beberapa tanda-tanda kiamat yang sudah banyak muncul di depan kita. Yang pertama yaitu ilmu itu semakin hilang. Ilmu hilang disebabkan meninggalnya para ulama-ulama kita. Lah ulama-ulama meninggal itu pasti ada ilmu yang dibawa yang tidak bisa ikut kepada generasi sesudahnya. Di ibarat kata itu mulai dari zaman Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in sampai zaman kita ini diibaratkan ada gelas. Jadi per kurun itu ibaratnya gelas atau timba atau ember ya. Ketika Nabi itu ibaratnya ember, di mana isi ember itu penuh dengan air. Ketika ember yang pertama ingin menuangkan ke ember yang kedua, pasti volume air tidak akan sama persis. Pasti ada sisa-sisa air yang masih menempel di ember yang pertama. Kemudian ember yang kedua dituangkan lagi ke ember yang ketiga. Pasti juga sama, volumenya akan berkurang. Masih ada sisa-sisa air yang menempel pada ember yang kedua. Ember ketiga dituangkan ke ember 4, ember 4 dituangkan lagi sampai sekarang. Pasti kadar air semakin berkurang terus. Yang nomor 2 yaitu kebodohan ini merajalela. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham. Ya, yang dimaksud di sini bodoh itu dalam urusan agama. Kalau dalam urusan duniawi, orang zaman akhir malah hebat-hebatnya. Orang tidak usah kerja keluar rumah, sudah uangnya sudah datang banyak ya lewat bikin konten-konten seperti itu. Bisa menghasilkan uang, pinter-pinter orang zaman sekarang. Kemudian wayabshu zina semakin merebak. Tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat mesum, tempat-tempat yang dibuat untuk perzinahan itu banyak sekali. Bahkan naudzubilahnya ada tempat-tempat yang memang sudah dilegalkan, mendapatkan izin untuk beroperasi. Kemudian wa yushrabal khamr tempat-tempat untuk minum arak, untuk mabuk-mabukan itu juga banyak sekali, seperti kafe, bar, atau bahkan tempat-tempat warung-warung di pedesaan, di pelosok-pelosok pun itu sudah banyak sekali yang menjual minuman yang memabukkan. Kemudian wayadhabar rijal, lelaki banyak yang meninggal terlebih dahulu, sehingga jumlah populasi laki-laki dengan perempuan itu tidak sama, lebih banyak perempuannya. Bahkan di hadis ini hatta yakuna li khamsina imro'atan qayyimun wahidun, satu laki-laki itu bisa perempuan itu bisa 50 kali lipatnya dari satu laki-laki. Oh, bayangkan banyak perempuannya. 345 innama yadkhulu angin pastine manjing al jannata ing swarga man sapa wong yarju kang arep-arep sapa man ha ing jannah. Wa innama yujannabulan angin pastine didohno sapa man annar ing neraka sapa man sapa wong ya khofu kang wedi sapa man ha ing nar. Wa innama yarhamulan angin pastine melasi Allah taala sapa Allah taala
man ing wong yarham kang duwe sifat ulah sapa man. Rawahu al-Baihaqi an Ibnu Umar. Orang yang masuk surga kriterianya yaitu orang yang memang ingin masuk surga, ya. Jadi manusia itu ya dibuat mudah oleh Allah. Jadi Allah memberikan pengumuman kalau orang pengen masuk surga, yang pertama syaratnya harus kepengin. Nah, kalau orang dari awal sudah tidak pengen, ya Gusti Allah ya malas untuk ngasih masuk ke surga. Ya, syaratnya mudah, yang penting itu pengen. Nah, jadi kalau kita pengen, insya Allah akan dimudahkan Allah. Wa innama yujannabun nar man yakhafu, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, maka syaratnya yaitu harus takut. Jangan sampai kita malah nentang, oh neraka saya tidak takut. Nah, tapi beda yang ngomong wali, maksudnya bukan seperti itu. Ini yang ngomong adalah orang biasa yang tidak punya pangkat apa-apa di hadapan Allah, kemudian menantang Allah, seolah-olah menantang Allah. Jadi syarat kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, ya harus kita takut. Dan apabila kita ingin dibelas kasih oleh Allah, maka kita harus bisa berbuat belas asih kepada sesama manusia dan sesama makhluk lainnya. 346 innama yalbasu yang pastine nganggo al-harira ing sutra fitunya ing dalam dunya man sapa wong la khalaqa kang ora duweni bagian sapa man lahu kedue harir fil akhirat ing dalam akhirat. Rawu asy-Syaikhan an Ibnu Umar. Orang yang sudah pernah memakai sutra, laki-laki yang dimaksud ya, lelaki yang sudah pernah memakai kain sutra sewaktu di dunia, yaitu berarti dia orang yang besok di akhirat tidak mendapatkan jatah, karena jatah di akhirat sudah dipakai terlebih dahulu. Nah, jadi ini termasuk kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi firmanihi. Orang yang tergesa-gesa melakukan sesuatu yang belum waktunya, kok dia ngotot melakukan terlebih dahulu sebelum masa waktunya itu tiba, maka ketika masa waktunya itu tiba, maka dia tidak akan mendapatkan jatah yang serupa, karena jatah memakai kain sutranya itu sudah dipakai dulu di dunia, maka besok di akhirat kalau dia masuk surga ya tidak mendapatkan jatah kain sutra lagi.